Ini kejadiannya ada dua orang yang bersin di hadapan Nabi SAW, lalu Nabi sengaja menghadap kepada orang yang mengatakan Alhamdulillah sambil mendoakan yarhamkallah. Sementara yang satunya, Nabi SAW tidak menghadap dan tidak mendoakannya. Maka orang yang tidak didoakan bertanya kepada Nabi SAW, tadi si fulan bersin Anda doakan, saya bersin Anda tidak doakan. Maka Nabi SAW berikan gambaran hukumnya, menjelaskan kepadanya, kalau orang ini memuji Allah, maka saya mendoakan. Kamu tidak memuji Allah, maka saya tidak mendoakanmu. Ini luar biasa metode yang digunakan oleh Nabi SAW ya. Jadi pelajaran pertama bagaimana metode Nabi SAW dalam mendidik umat ini dan menyampaikan dengan berbagai retorika agar umat ini bisa faham dan mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang kedua, pentingnya orang yang bersin selalu memuji Allah sehingga saudara-saudaranya muslim yang lain juga mendoakannya. Yang ketiga, pentingnya seorang muslim yang mendengar saudaranya memuji Allah dan pada saat bersin dia juga mendoakannya yarhamkallah ya. Kalau perempuan yarhamkillah gitu ya. Kemudian yang keempat pelajarannya adalah tidak perlunya mengatakan yarhamkallah untuk laki-laki, yarhamkillah untuk perempuan kalau memang dia tidak mengatakan alhamdulillah. Karena mendoakan yarhamkallah ini semoga Allah merahmatimu khusus bagi orang yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik teman-teman sekalian, Ramadan mubarak, Ramadan karim. Kami mengucapkan selamat menyambut puasa Ramadan bagi seluruh teman-teman yang sudah mengikuti Khalid Basalamah Official. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengikhlaskan niat kita dan menjadikan kita orang yang berpuasa Ramadan dan juga menjadikan malamnya karena keimanan dan juga mengharapkan pahalanya sehingga kita bisa mendapatkan pengampunan dosa sebagaimana sabda Nabi SAW, man shama Ramadhana, dalam riwayat lain man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan, dalam riwayat lain mendirikan malam Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, maka akan dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Maka ini teman-teman sekalian adalah yang kita harapkan. Semoga Allah SWT ikhlaskan niat kita dan Allah menerima seluruh amal saleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna. Dan semoga kesalahan juga dosa-dosa yang pernah kita lakukan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimaafkan semuanya kecil ataupun besar, sengaja tidak sengaja, semuanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimudahkan kita untuk sibuk dengan amal saleh tentunya setelah pengampunan dosa tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kemerdekaan, persatuan dan kesatuan negara kita. Allah karunia kita pemimpin yang baik, yang adil, yang amanah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjalankan tugas dengan baik. Itu pun terjadi doa ini kita berharap agar sampai menjelang hari kiamat nanti walaupun kita semua sudah meninggal dunia, tetap berlaku doa ini sehingga kita bisa panen pahala para pemimpin yang adil. Dan semoga juga Allah jadikan masyarakat kita masyarakat yang baik, yang santun, yang patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sibuk untuk menjaga persatuan dan kesatuan juga kemerdekaan kita, juga keimanan dan Islam ini di atas jalur yang benar Al-Quran dan Sunnah dan akhirnya menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan semoga saya teman-teman sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan saudara-saudara kita yang sedang tertindas dimanapun mereka berada, terutama di Palestina dan di Gaza di waktu-waktu sekarang. Semoga Allah memberikan makan mereka sehingga lapar mereka hilang. Semoga Allah hilangkan rasa takut mereka. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka. Semoga Allah terima para syuhada mereka. Semoga Allah menangkan mereka dengan kemenangan yang besar atas musuh-musuh mereka kaum Yahudi. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka kemerdekaan yang sempurna dan bisa menikmati hidup normal seperti umumnya manusia di muka bumi ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah satukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana Allah satukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Baik teman-teman sekarang kita melanjutkan bedah buku Riyadhus Shalihin tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan kita akan masuk bab nomor 141. Dan ini bab penjelasan bahwa yang sunnah apabila dikatakan kepada orang yang minta izin, siapa? Ya, misalnya ada orang minta izin untuk masuk ke rumah kita atau ke ruangan kita, lalu kita mengatakan siapa? Hendaknya dia menjawab dengan menyebutkan namanya atau nama panggilannya yang dengannya dia dikenal. Dan makruh menjawab aku dan yang sepertinya atau semisalnya. Jadi kalau Anda ditanya, Anda boleh bertanya kalau ada orang ketuk pintu misalnya, atau ada orang ngebel,
maaf ini sama siapa misalnya. Itu bagian daripada sunnah Nabi SAW. Dan juga orang yang ditanya harusnya dianjurkan untuk menyebutkan namanya atau nama panggilan yang dikenal dia dengannya. Sehingga orang yang sedang menyambutnya tidak asing dan tidak merasa khawatir. Nah ini yang dijadikan bab khusus oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan di sini ada 4 buah hadis yang disampaikan oleh beliau. Hadis nomor 879 dari awal belajar sampai 882. Kita akan mulai, semoga Allah ikhlaskan niat, hadis nomor 879 dari awal belajar buku ini. Dan ini hadis pertama dalam bab nomor 141. Bunyinya dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu dalam hadis yang masyhur tentang Isra. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. ثم صعد إلى السماء الثانية فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. والثالثة والرابعة وسائرهن ويقال في باب كل سماء من هذا؟ فيقول جبريل. Terjemahannya kata Nabi SAW, kemudian Jibril membawaku naik ke langit. Ini kejadian Isra dan Mi'raj ya. Pada saat Mi'raj ke langit, ya Isra menuju ke Palestina, Masjid Aqsa, dan Mi'raj naik ke langit. Pada saat Jibril membawaku naik ke langit terdekat, maksudnya langit pertama, lalu dia minta dibukakan pintu oleh para penjaga pintu langit dari kalangan malaikat, maka dikatakan kepadanya, siapa? Maka Jibril menjawab, Jibril. Lalu ditanyakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Kemudian naik lagi ke langit kedua, lalu minta izin untuk dibukakan. Maka ditanyakan oleh para penjaga pintu langit kedua, siapa? Maka Jibril menjawab, Jibril. Lalu ditanyakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Berikutnya langit ketiga, keempat, dan seterusnya ditanyakan di setiap pintu langit, siapa? Maka Jibril menjawab, Jibril. Muttafaqun alaih, atau hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini teman-teman memberikan banyak sekali pelajaran kepada kita. Yang pertama, tentang harusnya seorang muslim membenarkan kejadian apapun yang terjadi dalam hidup Nabi SAW. Termasuk kejadian Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj ini harus kita yakini tentang kebenaran kejadiannya. Dan Allah sebutkan nama khusus dalam Al-Quran surah nomor 17, yaitu surah Al-Isra. Di awal ayatnya Allah menjelaskan tentang kejadian tersebut yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah ya yuriyahu min ayatina dan seterusnya sampai akhir ayat. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari dari Masjid Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekitarnya agar kami memperlihatkan untuknya tanda-tanda kebesaran kami. Dan ini teman-teman sekalian menandakan memang kejadian ini harus kita yakini. Dan bagaimana cukup banyak riwayat yang menjelaskan tentang kejadian tersebut. Namun kita tidak sedang membahas kejadian Isra dan Mi'raj. Kita sedang membahas tentang masalah minta izinnya, ya, menyebutkan atau bertanya siapa yang sedang mengetuk pintu dan orang yang sedang bertanya harusnya menjawab dengan namanya. Itu diambil dari kejadian Mi'rajnya Nabi SAW ke atas langit. Baik, pelajaran yang kedua yang bisa diambil adalah pentingnya seseorang atau bolehnya seseorang menanyakan, bahkan ini bagian daripada sunnah untuk bertanya siapa, ya. Tanyakan siapa yang sedang telepon, siapa yang sedang ketuk pintu, ya kita mengatakan siapa. Dan pertanyaan ini penting sekali teman-teman sekalian agar membuat kita jadi tenang, gitu ya. Kita jadi tenang. Dan makruh hukumnya orang yang sedang ditanya mengatakan aku. Dia menyebutkan namanya. Berarti kan juga kalau ada penjahat, ada orang yang tidak benar, gitu kan. Dia jadi serba salah kalau ditanya, siapa, gitu kan. Kalau disebut namanya dan asing bagi kita, kita punya hak untuk tidak meresponnya, gitu kan. Atau mungkin kita bisa menanyakan lebih lanjut, ya ada apa, ada yang bisa dibantu, misalnya contoh, ya kan gitu. Nah ini poin-poin penting untuk digaris bawahi. Di masa kita sekarang cukup banyak yang kadang-kadang orang mendapatkan nomor telepon orang tertentu, kemudian WA, dan tidak menyebutkan siapa dia. Maka jangan Anda kecewa kalau tidak dijawab oleh pemilik nomor tersebut. Walaupun Anda sudah salam, Anda harusnya menyebutkan, gitu kan. Setelah salam, kemudian Anda menyebutkan, saya si Fulan bin Fulan, saya mendapatkan nomor Anda dari si Fulan misalnya, dan saya ada hajat yang ingin saya sampaikan, boleh nggak saya telepon misalnya. Contoh. Nah itu penting sekali. Jadi di saat Anda mengucapkan salam atau Anda tiba-tiba saja menyebutkan hajat Anda tanpa menyebutkan siapa Anda, ini sangat wajar kalau Anda tidak direspon.
Nah, karena ini bagian daripada hal yang harus diperhatikan dan adab dalam Islam. Ini pelajaran kedua, pentingnya seseorang dan bagian dari sunnah untuk menanyakan siapa yang sedang menghubungi dia atau siapa yang sedang mengetuk pintu rumahnya atau ruangannya misalnya. Nah, pelajaran ketiga, pentingnya orang, dan ini harus dilakukan bagi orang yang sedang ditanya siapa, menjawab. Nah, menjawab, mengatakan fulan, sebut namanya, ya, atau yang masyhur tentang dia misalnya. Nah, ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah yang masyhur. Tapi kalau kita adalah lafaz hadis memang betul-betul penyebutan nama. Siapa yang tidak kenal Jibril alaihissalam? Jibril adalah pemimpin para malaikat. Tapi malaikat-malaikat penjaga langit ditugaskan oleh Allah untuk selalu bertanya, siapa? Gitu kan? Siapapun yang mau lolos masuk ke sana harus ditanya siapa dan dia harus sebut namanya. Makanya Jibril mengikuti SOP itu, ya, peraturan itu. Yaitu Jibril menyebutkan Jibril. Lalu ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Padahal mungkin malaikat-malaikat tersebut bisa saja mengetahuinya. Allah bisa beritahukan, tapi tetap saja di sini ya disebutkan Muhammad, disebutkan nama tersebut. Ya, jadi ini memang pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis ini. Baik, hadis nomor 2 dalam bab ini, urutan 880 dari awal belajar berbunyi dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kharajtu lailatan min al-layali fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi wahda, fa ja'altu amshi fi dhillil qamar, faltafata fara'ani faqala man hadha, faqultu Abu Dzar." Aku pernah keluar pada suatu malam, ternyata Rasulullah SAW berjalan sendiri, seorang diri. Maka aku sengaja berjalan di bawah cahaya rembulan. Ya, lalu beliau menoleh dan melihatku, dan beliau bertanya, siapa ini? Aku menjawab, Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Dari hadis ini teman-teman kita ambil pelajaran. Yang pertama, keutamaan Abu Dzar radhiyallahu anhu, dan sudah sering kita sampaikan dari awal kita belajar hadis. Bagaimana bagaimana kalau ada sahabat yang menceritakan tentang kronologis hadis, ya, atau dia menceritakan tentang keadaan Nabi SAW, ya, baik itu penyebutan hadis atau keadaan Nabi SAW, maka kita jadikannya sebagai keutamaan tersendiri karena memang dasarnya ini adalah keutamaan yang khusus, ya, keutamaan yang khusus karena memang beliau yang menyampaikan kepada kita. Pelajaran kedua dari hadis yang bisa kita ambil, bahwasanya tawadhu'nya Nabi SAW dan bagaimana beliau SAW itu betul-betul berjalan sendiri, kadang-kadang juga ditemani oleh orang, tidak ada bodyguard, tidak ada orang yang menemani secara khusus, tidak ada kekhawatiran karena beliau tidak punya musuh, ya. Walaupun ada orang-orang yang memusuhi dari kalangan munafik, dari orang-orang yang kafir, dari kalangan Yahudi waktu itu di Madinah, tapi beliau SAW orang yang sangat punya keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada saatnya memang orang itu berjalan sendiri, merenung tentang keadaan dia. Dia coba melihat keadaan dia berbaur seakan-akan dia adalah masyarakat biasa. Ini satu bentuk tawadhu'nya Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini pelajaran penting yang bisa kita ambil, ya. Kemudian yang ketiga yang bisa diambil, bahwasanya bolehnya seseorang muslim mengikuti saudaranya, tapi dengan manfaat, bukan dengan tujuan bukan memata-matai, tapi mungkin ingin memberikan bantuan di saat memang dia membutuhkan, tetapi perlu untuk memperkenalkan diri. Makanya Nabi SAW bertanya kepada Abu Dzar pada saat sedang mengikuti Nabi SAW dari belakang. Nabi tanya siapa, ya. Dan ini sering kali terjadi, gitu kan. Nabi SAW sering jadikannya sebagai bagian daripada ajaran beliau. Pernah, ini contoh kasus yang berbeda. Ada istri Abdullah bin Mas'ud kebetulan bernama Zainab radhiyallahu anhum ajma'in. Dia orang kaya, Abdullah bin Mas'ud orang miskin. Maka satu waktu Zainab ingin mengeluarkan hartanya dan dia mengatakan kepada suaminya, saya mau mengeluarkan harta di jalan Allah dan saya ingin memberikan kepada anda, tapi saya ingin tahu dulu hukumnya. Apakah boleh seorang istri memberikan untuk suami? Bisa nggak anda tanyakan kepada Nabi SAW? Maka Abdullah bin Mas'ud karena seorang suami dan dia punya wibawa, tidak mungkin dia nanyakan pada Nabi, seakan-akan dia menanyakan untuk mendapatkan maslahat dari harta tersebut. Maka beliau pun berkata, engkaulah yang pergi ke sana. Maka Zainab pun pergi ke rumah Nabi SAW, dan Zainab menggambarkan dalam sebuah riwayat yang sahih, di depan rumah Nabi SAW ada seorang wanita yang juga kebetulan bernama Zainab dari kalangan Ansar, dan keadaannya sama. Dia kebetulan ingin bersedekah dan ingin memberikan kepada suaminya kalau diizinkan secara syariat. Maka keluarlah Bilal, kemudian Bilal menyambut kedua wanita tersebut dan melaporkan kepada Nabi SAW. Nabi sempat tanya, siapa? Kata Bilal, Zainab. Maka kata Nabi SAW, Zainab yang mana? Ya, jadi Nabi SAW bertanya seperti itu, Zainab yang mana? Ya, maka Bilal pun menjelaskan Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud.
Dan satu lagi Zainab dari orang Ansar. Barulah Nabi SAW sampaikan kepada mereka, kalau seandainya mereka melakukan itu, memberikan pada suaminya, mereka akan mendapatkan 2 pahala sekaligus, pahala sedekahnya dan pahala ya, silaturahim. Karena ini suami tentunya punya hubungan yang sangat erat, menjadi tetangga bantal, dan bahkan disilakan dalam Al-Quran pakaian untuk istri dan juga istri pakaian buat suami. Ini pelajaran yang bisa diambil. Pelajaran selanjutnya, yang terakhir, yang keempat yang bisa diambil dari hadis adalah pentingnya seseorang itu untuk menjawab pada saat ditanya. Bolehnya orang bertanya siapa, dan pentingnya orang yang ditanya itu menjawab, menyebutkan namanya. Di sini Nabi SAW tanya siapa, maka dia mengatakan Abu Dzar. Hadis selanjutnya nomor 3 dalam bab ini, dan ini urutan 881 dari awal belajar, berbunyi dari Ummu Hani radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaktasilu wa Fatimah tasturuhu bi thawb, faqala man hadhihi, faqultu ana Ummu Hani." Aku pernah mendatangi Nabi SAW saat beliau sedang mandi dan Fatimah menutupi beliau dengan baju. Beliau bertanya, "Siapa ini?" Aku menjawab, "Saya Ummu Hani." Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim, ya. Hadis ini teman-teman memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, keutamaan Ummu Hani. Ummu Hani ini adalah saudarinya Ali bin Abi Thalib, berarti sepupu Nabi SAW. Ya. Dan Nabi SAW seringkali mengunjungi rumahnya Ummu Hani. Seringkali mengunjungi rumahnya Ummu Hani. Ummu Hani pun seringkali juga mengunjungi Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi keutamaan Ummu Hani karena beliau menceritakan tentang kejadian ini. Sebenarnya kan sederhana sekali kan. Dia datang ke rumah Nabi SAW, kemudian Nabi pun bertanya siapa, maka dia mengatakan ya Ummu Hani. Kan perkataan ini sebenarnya teman-teman sekalian membuat ya kalau pentingnya seseorang itu untuk silaturahim. Ya. Ini pelajaran pertama, pentingnya seseorang silaturahim. Ya, pelajaran pertama keutamaan Ummu Hani. Yang kedua, pentingnya orang silaturahim, mengunjungi kerabatnya. Karena kata Nabi SAW, siapa ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka dia melanjutkan hubungan kekerabatan. Sini Ummu Hani ya bukan hanya sekedar mendatangi Nabi SAW karena beliau adalah seorang Nabi, tapi juga karena sepupu beliau. Pelajaran yang ketiga, pentingnya ya seseorang menutup dirinya pada saat sedang mandi, terbuka auratnya. Dan masa itu di masa Nabi SAW tidak ada kamar mandi di dalam rumah. Oleh karena itu biasanya orang kalaupun mandi di dalam rumah ya itu ditutup dengan kain misalnya, karena kan dulu belum ada keramik ya atau granit kayak kita sekarang, maka orang biasanya tanah saja sehingga kalaupun mandi air bisa meresap ke dalam tanah kan begitu. Nah ini pentingnya seseorang menutup, karena di sini Nabi SAW pada saat itu ditutup, dilindungi oleh Fatimah dengan kain, yaitu anak beliau radhiyallahu anha. Pelajaran yang keempat yang bisa diambil dari hadis adalah dari tadi pertama kedudukan Ummu Hani, yang kedua tentang pentingnya silaturahim, yang ketiga pentingnya seseorang menutup aurat terutama pada saat mandi, yang keempat ya pentingnya ini jadi pelajaran yang jadi saksi bahasan di bab kita, yaitu pentingnya seseorang bertanya siapa pada orang pun yang dia ingin tahu informasi siapa yang sedang mendatangi dia, dan sunnah dan ditekankan dan bahkan penekanannya sangat tegas. Orang yang sedang ditanya harus menjawab namanya. Dia menjawab nama. Ya. Baik, selanjutnya hadis terakhir dalam bab ini, hadis nomor 4 atau urutan 4, dan ini nomor 882 dari awal belajar, berbunyi dari Jabir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadaqaqtu al-bab faqala man hadha faqultu ana faqala ana ka'annahu qarihaha." Aku mendatangi Nabi SAW lalu aku mengetuk pintu. Lalu beliau bertanya, "Siapa ini?" Maka aku menjawab, "Saya." Lalu Nabi SAW bertanya, "Saya?" Sepertinya beliau tidak suka dengan jawaban saya itu. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. Dari hadis ini kita ambil pelajaran yang pertama, kedudukan Jabir radhiyallahu anhu, di mana beliau yang menceritakan kepada kita tentang kejadian ini. Dan akhirnya kita jadi faham penyampaian Nabi SAW atau informasi yang kita butuhkan dari sikap Nabi SAW. Ya. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa diambil adalah pentingnya seseorang menanyakan, sekali lagi diulangi, bertanya tentang siapa yang datang, siapa misalnya dia tanya begitu ya, siapa itu perlu ditanya. Telepon tadi saya bilang tanya siapa. Ya, jadi sebelum berbicara kita tanya, maaf ini dengan siapa? Jelaskan dulu siapa. Kemudian yang ditanya juga harus menjawab namanya, jelas semua statusnya, supaya nanti komunikasi akan jauh lebih baik
ya di antara mereka berdua. Baik, kita akan masuk bab nomor 142 dan insya Allah sampai bab 143. Insya Allah kita akan selesaikan kitab nomor 6 ini ya. Kita akan selesaikan kitab nomor 6 yang memang ini kitab tersendiri ya, yaitu kitab nomor 5 ya, yaitu kitab salam. Ini kitab nomor 5, kitab salam ya. Dan ini dari bab 131 sampai bab nomor 143. Dan kita sekarang insya Allah akan menyelesaikan sampai bab 143. Kedepannya kita akan lanjut insya Allah di waktu akan datang di kitab nomor 6, membesuk orang sakit, mengantar jenazah dan seterusnya. Baik, kita akan masuk bab nomor 142. Ya, berarti ini 2 bab terakhir ya. 142 dan 143. 142, bab anjuran menjawab orang yang bersin jika tidak memuji Allah Ta'ala. Dan makruh menjawab jika dia tidak memuji Allah Ta'ala. Serta penjelasan tentang adab bersin, menjawab orang bersin, dan juga orang yang menguap. Hadis pertama dalam bab nomor 142 ini, dan ini urutan 883 dari awal belajar, berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, Inna Allah yuhibbul utasa wa yakrahu at-tatha'ub. Fa idza 'atasa ahadukum wa hamida Allah Ta'ala kana haqqan 'ala kulli muslim sami'ahu an yaqula lahu yarhamukallah. Wa amma at-tatha'ub fa innama huwa min asy-syaitan. Fa idza tatha'aba ahadukum falyaruddahu mastata'. Fa inna ahadakum idza tatha'aba dhahika minhu asy-syaitan. Terjemahannya, kata Nabi SAW, sungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Karena itu, jika salah seorang dari kalian bersin dan memuji Allah Ta'ala, maka setiap muslim yang mendengarnya patut untuk mengucapkan yarhamukallah, ya, atau semoga Allah merahmatimu. Adapun menguap, maka itu dari syaitan. Karena itu, jika salah seorang dari kalian menguap, maka hendaklah dia menahannya semampunya. Karena sesungguhnya jika salah seorang dari kalian menguap, maka syaitan menertawakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Dari hadis ini teman-teman sekalian, kita ambil pelajaran penting yang bisa diambil. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai dan juga membenci. Ya, ini pelajaran penting ya. Tapi tentu tidak bisa kita samakan dengan makhluknya. Kita harus imani nama-nama dan sifat-sifat Allah ya, sesuai dengan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita Allah misalnya dikatakan Allah tertawa, Allah tersenyum, kan gitu. Ya, sebagaimana banyak hadis dalam kitab jihad, nanti akan kita pelajari insyaAllah ke depannya di Sahih Targhib Tarhib ya, di hari Jumat. Itu di jilid 3-nya ada di kitab jihad. Bahwasanya Allah tertawa ya, melihat 2 orang yang saling berperang, kemudian dua-duanya masuk surga. Ya, kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana itu? Kata Nabi SAW, yang berperanglah 2 orang muslim sama kafir, lalu si kafir membunuh si muslim. Maka si muslim masuk surga karena mati syahid. Kemudian berjalan waktu, si kafir mendapatkan hidayah, masuk Islam. Lalu dia juga berperang, lalu dibunuh oleh kafir yang lainnya. Maka si muslim yang pertama mati syahid dan orang kafir yang akhirnya yang telah membunuhnya, yang masuk Islam dan terbunuh juga syahid, dua-duanya masuk ke dalam surga. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, kalau Allah telah tersenyum atau tertawa dengan sesuatu dari kalian, maka tidak ada hisab baginya. Maka ini sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita imani apa adanya, gitu kan? Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyukai, Allah membenci, ya Allah menyukai orang beriman, Allah menyukai kepatuhan, ya amal-amal saleh, Allah membenci pelanggaran-pelanggaran dan dosa, ini semuanya ada. Nah di sini Allah SWT ya disebutkan oleh Nabi SAW menyukai bersin. Ya, mungkin seorang di antara kita tidak suka dengan bersin misalnya, karena bersin itu dia nggak bisa kontrol. Tetapi Allah suka itu. Maka dengan Allah suka, dia juga berusaha untuk menyukainya. Ya, bersin tersebut bukan sengaja dia bersin, tidak. Tapi kalau dia bersin, maka berarti itu adalah salah satu yang Allah sukai dari dia. Oleh karena itu dia memuji Allah setelahnya. Alhamdulillah, begitu kan sunnahnya. Ya. Dan siapapun yang mendengarkan dia mengatakan Alhamdulillah, maka diharuskan untuk mendoakan yarhamukallah. Ya. Mendoakan semoga Allah merahmatimu. Maka ini karena dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pelajaran pertama adalah Allah menyukai dan membenci. Pelajaran yang kedua, pentingnya seseorang kalau bersin untuk memuji Allah. Dia mengatakan Alhamdulillah. Ya. Kemudian yang ketiga, orang yang mendengarkan dianjurkan untuk mendoakan yarhamukallah. Ya. Semoga Allah merahmatimu. Gitu kan. Dan pelajaran yang keempat dari hadis ya, yang bisa kita ambil, bahwasanya Allah membenci menguap. Ya, menguap.
Oleh karena itu Nabi SAW memberikan caranya, ini tentu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kalian sedang menguap, tahulah itu dari syaitan, ya, maka dia harusnya menahan semampunya. Dalam beberapa riwayat lain, dia meletakkan tangannya ke mulutnya, ya, sehingga ya, dia tidak terbuka mulut tersebut, atau dia menahan dengan kedua bibirnya semampu dia. Ya, itu yang disebutkan sini fal yaruddahu mastata'. Dia menolaknya semampunya, gitu ya. Karena sesungguhnya kata Nabi SAW, kalau kalian sedang menguap, maka syaitan menertawakannya. Syaitan menertawakannya. Jadi ini penting untuk digarisbawahi itu teman-teman sekalian, ya. Ini pelajaran Allah SWT membenci menguap dan diajarkan tata caranya kalau ada saat menguap supaya syaitan tidak tertawakan dengan cara menutup tangan. Jadi seringkali orang selalu menguap, membuka mulutnya dengan sangat besar. Karena syaitan sedang menertawakan dia pada saat itu. Hadis selanjutnya dalam bab ini atau hadis kedua dalam bab ini tepatnya, dan ini hadis nomor 884 dari awal belajar, berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Idza atasha ahadukum falyakul alhamdulillah wal yakul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukullah wa idza qala lahu yarhamukullah ya falyakul yahdikumullah wa yuslihu balakum." Jika salah seorang dari kalian bersin, maka hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah atau segala puji bagi Allah. Dan hendaklah saudaranya atau teman yang mendengarnya mengucapkan yarhamukallah, ya, atau semoga Allah merahmatimu. Kemudian yang bersin hendaklah membalas lagi dengan falyakul yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberimu hidayah atau memberi hidayah kepada kalian dan memperbaiki urusan kalian. Ya. Hadis ini memberikan kepada kita pelajaran penting tata cara bersin dalam Islam. Karena bersin ini disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah pun mengajarkan caranya. Cara yang dianjurkan adalah bagi orang yang bersin ada, dan bagi orang yang mendengarkan orang yang memuji Allah pada saat bersin juga ada. Orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah dan sengaja dia keluarkan suara supaya orang di sekitarnya dengar. Orang yang dengar dianjurkan membaca yarhamukallah, ya, yarhamukallah. Kemudian orang yang tadi didoakan ini, semoga Allah merahmatimu, didoakan oleh orang yang mendengar, maka orang yang bersin kembali membaca yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah berikan hidayah kepada kalian dan juga semoga Allah perbaiki keadaan kalian. Nah, ini adab yang sudah masyhur musuhnya di kalangan muslimin untuk diamalkan, tentunya untuk diamalkan. Baik. Dari sini kita ambil pelajaran tentang pentingnya orang peduli adab-adab dan tata cara bersin dalam Islam. Baik orang yang bersin ataupun orang yang mendengarkan saudaranya yang bersin dan memuji Allah. Pelajaran kedua, pentingnya untuk menjalankan sunnah ini, orang yang bersin memuji Allah, alhamdulillah. Orang yang mendengar saudaranya bersin memuji Allah, dia mengatakan yarhamkallah. Kemudian orang yang didoakan tadi yang bersin mengucapkan lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Hadis selanjutnya, hadis nomor 3 dalam bab ini, nomor 885 dari awal belajar, berbunyi dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, "Idza atasha ahadukum fahamidallah fashammituh, fa in lam yahmadillah fala tushammitu." Jika salah seorang dari kalian bersin kemudian memuji Allah, maka doakanlah dia. Tapi jika dia tidak memuji Allah, maka jangan mendoakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Nah, ini penting teman-teman sekalian, ya. Pernah nggak Anda lihat ada orang bersin, setelah dia bersin, dia tidak bilang alhamdulillah. Tapi mungkin temannya di sebelah, karena ingin menyinggungnya, dia mengatakan yarhamkallah. Tujuannya sebenarnya bukan karena dia dengar pujiannya kepada pujian kepada Allah, tapi dia karena ingin menyinggungnya. Ini tidak boleh. Karena Nabi SAW sudah memberikan syarat penting di sini. Orang yang boleh kita bilang yarhamkallah, ya itu hanya orang yang memuji Allah mengatakan alhamdulillah. Ini penting sekali untuk digarisbawahi. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bagaimana pentingnya seseorang muslim saling mendoakan, terutama orang yang memuji Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia mendoakan kebaikan untuknya. Nah, ini pelajaran penting. Pelajaran yang kedua, tidak perlunya mendoakan orang yang tidak memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan tidak memuji Allah berarti ya dia tidak perlu didoakan. Di sini dalam bersin, ya. Kalau dia tidak mengatakan alhamdulillah, tidak perlu kita mendoakan dengan yarhamukallah. Hadis 2 atau 3, maaf, ini beberapa hadis, ya. Hadis keempat, maaf di sini. Hadis keempat dalam bab ini,
urutan 886 dari awal belajar berbunyi dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Atasa rajulani 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fashammata ahaduhuma wa lam yushammit al-akhar. Faqala alladhi lam yushammithu 'atasha fulanun fashammatahu wa atashtu fala tushammitni. Faqala hadha hamidallah wa innaka lam tahmadillah." Ada dua orang yang bersin di hadapan Nabi SAW, maka beliau mendoakan salah satunya dan tidak mendoakan yang lainnya. Maka orang yang tidak didoakan oleh beliau bertanya, "Si fulan bersin dan Anda mendoakannya. Lalu kenapa ketika aku bersin Anda tidak mendoakanku?" Maka beliau mengatakan, orang ini memuji Allah sedangkan kamu tidak memuji Allah. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sini kita ambil pelajaran bagaimana metode Nabi SAW dalam mendidik umat ini, mendidik audiensnya, masyarakat yang ada pada saat itu, kaum muslimin. Jadi beliau sambil mempraktekkan apa yang beliau ajarkan kepada umatnya. Di sini kejadiannya ada dua orang yang bersin di hadapan Nabi SAW, lalu Nabi sengaja menghadap kepada orang yang mengatakan Alhamdulillah sambil mendoakan yarhamkallah. Sementara yang satunya Nabi SAW tidak menghadap dan tidak mendoakannya. Maka orang yang tidak didoakan bertanya kepada Nabi SAW, "Tadi si fulan bersin Anda doakan, saya bersin Anda tidak doakan." Maka Nabi SAW berikan gambaran hukumnya, menjelaskan kepadanya, kalau orang ini memuji Allah, maka saya mendoakan. Kamu tidak memuji Allah, maka saya tidak mendoakanmu. Ini luar biasa metode yang digunakan oleh Nabi SAW ya. Jadi pelajaran pertama, bagaimana metode Nabi SAW dalam mendidik umat ini dan menyampaikan dengan berbagai retorika agar umat ini bisa faham dan mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang kedua, pentingnya orang yang bersin selalu memuji Allah, sehingga saudara-saudaranya muslim yang lain juga mendoakannya. Yang ketiga, pentingnya seorang muslim yang mendengar saudaranya memuji Allah dan pada saat bersin dia juga mendoakannya yarhamkallah ya. Kalau perempuan yarhamkillah gitu ya. Kemudian yang keempat pelajarannya adalah tidak perlunya mengatakan yarhamkallah untuk laki-laki, yarhamkillah untuk perempuan kalau memang dia tidak mengatakan alhamdulillah. Karena mendoakan yarhamkallah ini semoga Allah merahmatimu khusus bagi orang yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis selanjutnya, hadis nomor 4 dalam bab ini, urutan 887 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atasha wada'a yadahu aw thawbahu ala fi wa khafadha aw ghadda biha sawta syakka ar-rawi." Apabila Rasulullah SAW, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apabila Rasulullah SAW bersin, beliau meletakkan tangannya atau bajunya pada mulutnya. Jadi bajunya atau tangannya pada mulutnya. Dan merendahkan atau menahan suara beliau. Perawi sempat ragu apakah yang dimaksud merendahkan atau menahan suaranya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Tirmidzi, dan Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, kedudukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau luar biasa di sini menyampaikan kepada kita tentang kejadian tersebut. Dan akhirnya kita jadi faham ya kejadian yang terjadi di masa Nabi SAW dan juga apa yang sedang beliau sikap, itu bagaimana sikap beliau dalam menanggapi permasalahan yang sedang ada. Pelajaran yang kedua, adab dalam bersin ya. Dianjurkan untuk tidak membiarkan bersin itu keluar begitu saja cairan baik dari mulut ataupun dari hidung. Tapi bagaimana seseorang meletakkan tangannya atau mungkin ada sapu tangan atau ujung bajunya. Dalam beberapa riwayat disebutkan Nabi SAW menutup dengan ujung bajunya. Ini termasuk adab ya. Dan pelajaran yang ketiga, tambahan adabnya yaitu mengecilkan suara. Bukan malah diikutin sehingga bersih terlalu besar. Kecuali memang dia tidak bisa mengontrolnya ya. Tapi pada saat dia bisa mengontrol, maka anjurannya untuk mengecilkan suara. Hadis 888 urutan nomor 6 ya. Di sini ya. Ya, nomor 6 dari dalam bab ini, dan ini urutan 888 dari awal belajar. Ini dua hadis terakhir dalam bab ini ya. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana al-yahudu yata'atasuna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yarjuna an yaqula lahum yarhamukumullah, fayaqulu yahdikumullah wa yuslih balakum." Orang-orang Yahudi sering berpura-pura bersin di hadapan Rasulullah SAW karena mengharapkan agar beliau mengucapkan yarhamkumullah atau semoga Allah merahmati kalian. Untuk mereka, akan tetapi beliau malah mengatakan yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberi hidayah kepada kalian dan memperbaiki urusan kalian. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Hadis ini langsung saja kita ambil pelajarannya. Pelajaran yang pertama teman-teman sekalian adalah kedudukan
Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, karena beliau yang menyampaikan hadits ini kepada kita. Ya. Pelajaran yang kedua tentang bagaimana orang-orang Yahudi memahami sekali kedudukan doa Nabi SAW, dan mereka sangat yakin Nabi itu seorang Nabi. Cuma subhanallah, kerasnya hati dan pikiran mereka ini, ya, maunya tidak mau beriman pada Nabi karena alasan turunan Arab, maunya dari turunan Bani Israel. Ya, ini kebodohan sebenarnya. Tapi mereka tahu itu adalah Nabi. Ya. Subhanallah, ini adalah penolakan yang tidak masuk akal. Tapi mereka tetap berharap adanya doa dari Nabi SAW. Maka di sini katakan orang Yahudi karena tahu orang kalau bersin selalu didoakan oleh Nabi SAW, maka mereka sengaja coba bersin di hadapan Nabi SAW. Ya, dengan berharap Nabi mendoakan mereka dengan yarhamkumullah. Tapi Nabi SAW tidak mendoakan dengan yarhamkumullah. Karena yarhamkumullah ini hanya untuk kaum muslimin. Ya, semoga Allah merahmati kalian. Rahmat itu kan luas sekali ya. Pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan, solusi dari permasalahan. Semua itu masuk dalam istilah rahmat. Karena Allah mengatakan wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku meliputi segala sesuatunya. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat mereka berharap itu. Ya. Jadi pelajaran yang kedua, ya, bahwasanya orang-orang Yahudi saja mengharapkan doa Nabi SAW. Tapi Nabi SAW sini tidak mendoakan yang khusus kaum muslimin yarhamkumullah. Tapi Nabi SAW diizinkan Allah untuk mengatakan yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan kalian hidayah, maksudnya untuk masuk Islam dan memperbaiki urusan kalian. Maka dari sini kita ambil pelajaran bolehnya menjawab bersinnya orang-orang Yahudi, ya, tetapi dengan doa. Atau mungkin orang Nasrani pun sama. Kita mengatakan yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah berikan Anda hidayah dan memperbaiki keadaan kalian. Hadis terakhir dalam bab ini, teman-teman sekalian, dan ini hadis ke-7. Urutan 889 dari awal belajar berbunyi dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tasaba ahadukum falyumsik bi yadihi ala fi, wa inna asyaitana yadkhul." Jika salah seorang dari kalian menguap, maka hendaklah dia menahannya dengan meletakkan tangannya pada mulutnya, karena bila tidak maka syaitan akan masuk. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya adanya adab dalam menguap, yaitu meletakkan tangan di mulut. Nah, kalau tadi riwayat sebelumnya menahan semampunya, ya, tapi yang sunnah Nabi SAW betul-betul adalah meletakkan tangan di mulut, karena dipastikan kadang-kadang orang menguap tidak bisa mengontrol, ya, mulutnya sehingga terbuka lebar. Ya. Nah, ini anjuran dalam Islam untuk melakukan sunnah ini, ya, yaitu menutup mulut dengan telapak tangan pada saat sedang menguap. Pelajaran kedua, bahwasanya orang kalau menguap dan tidak menutupnya, maka dipastikan syaitan akan masuk ke dalam tubuhnya. Sini maknanya berarti dia akan menguasai orang tersebut, dia bisa menguasai, dia bisa mengontrol, karena kan dia mengalir dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, sungai syaitan mengalir di tubuh manusia, bersama dengan mengalirnya darah tersebut. Jadi jangan diberikan kesempatan. Salah satu pintu dia masuk ke dalam tubuh kita adalah menguap yang tidak ditutup. Baik, kita masuk ke bab terakhir teman-teman yang kita pelajari pada siang ini, dan ini bab nomor 143, bab anjuran bersalaman ketika bertemu, memperlihatkan wajah ceria, mencium tangan orang saleh, mencium anaknya karena rasa sayang, merangkul orang yang baru datang dari bepergian jauh, dan makruhnya membungkukkan badan. Hadis pertama dalam bab ini, dan ini urutan 890 dari awal belajar berbunyi dari Abu Al-Khattab Qatada. Beliau berkata, rahimahullah, ini seorang tabi'in, qultu li Anasin, akanatil musafahatu fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Aku bertanya kepada Anas radhiyallahu anhu, apakah bersalaman itu biasa dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka ia menjawab, iya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Dari hadis ini kita ambil pelajaran pertama, keutamaan Abu Al-Khattab Qatada rahimahullah, seorang tabi'in, dan bagaimana dia yang menjadi penyebab keluarnya atau penjelasan tentang hukum ini atau kebiasaan yang perlu kita ketahui dari para sahabat Nabi. Pelajaran kedua, memang bersalaman satu sama yang lain bagian daripada sunnah Nabi SAW. Oleh karena itu, ya, ini sering kali dikerjakan oleh para sahabat. Terbukti Abu Al-Khattab Qatada rahimahullah bertanya kepada Anas bin Malik, apakah memang saling bersalaman di masa atau di antara para sahabat Nabi itu? Yang sering berlaku, kata beliau, iya.
Hadis kedua dalam bab ini urutan 891 dari awal belajar berbunyi dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lamma ja'a ahlul Yaman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ja'akum ahlul Yaman wa huwa awwalu man ja'a bil musafaha." Ketika penduduk Yaman datang kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, telah datang penduduk Yaman kepada kalian, dan mereka adalah orang yang pertama kali datang dengan bersalaman atau berjabat tangan. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad hasan atau dengan sanad sahih. Nah, dengan sanad sahih. Dari hadis ini kita ambil pelajaran. Yang pertama, keutamaan Anas radhiyallahu anhu, di mana beliau yang telah menjadi penyebab disebutkannya atau diceritakan tentang kejadian itu hadis ini. Yang kedua, kedudukan ahli Yaman. Jadi kalau kita bicara tentang kedudukan penduduk Yaman ini, banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW ya. Di antaranya memang mereka yang disebutkan dalam hadis ini, pertama, orang yang pertama datang mencontohkan bersalaman. Dan juga disebutkan dalam beberapa riwayat, orang Yaman adalah orang yang paling lembut hatinya, gitu kan. Dan orang yang paling memiliki hikmah, ya, dikenal dengan hikmah Yamaniyah. Hikmah itu kebijaksanaan, ya, kedewasaan, itu ada pada mereka. Ini pujian Nabi SAW, dan secara umum orang-orang Yaman kena tentang pujian tersebut. Pelajaran ketiga yang perlu kita garis bawahi adalah orang-orang Yaman lah yang pertama datang dengan mengajarkan cara bersalaman, ya, satu sama yang lain, laki-laki dan perempuan, atau perempuan dengan perempuan, laki-laki sama laki-laki, dengan salaman yang biasa kita lakukan, kanan tentunya dengan tangan kanan, ya. Tetapi ada batasan kalau laki-laki sama perempuan hanya pada mahram atau yang dibolehkan saja. Selanjutnya tentang keutamaan orang yang bersalaman. Ya, seringnya bersalaman ini penting sekali, ya, karena akan menggugurkan dosa-dosa. Disebutkan dalam hadits nomor 3 dalam bab ini, urutan 892 dari awal belajar, berbunyi dari Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa." Tidak ada dua orang muslim yang bertemu kemudian bersalaman, melainkan keduanya diampuni sebelum keduanya berpisah. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadis ini teman-teman memberikan pelajaran penting kepada kita. Yang pertama, pentingnya seorang muslim menghidupkan bersalaman satu sama yang lain. Bersalaman satu sama yang lain, ya. Ini tentu laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, atau laki-laki pada perempuan bersama perempuan, hanya yang dibolehkan saja. Misalnya sama istri atau suami istri, orang tua sama anak, atau mahram secara umum, ya. Baik. Itu yang pertama. Pelajaran yang kedua, bahwasanya orang muslim yang bersalaman, maka sebelum mereka berpisah, di sini bisa berpisah, mungkin berpisah, berarti makna berpisah berarti sudah melepaskan tangan mereka, ya. Bisa juga difahami kalaupun mereka masih ngobrol tapi tangannya sudah dilepas, berarti akan mendapatkan keutamaan ini, yaitu dibersihkan dosa-dosa mereka. Ini mudah sekali teman-teman, hanya salaman saja sudah cukup untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Kenapa kita tidak hidupkan sunnah ini? Ya, banyak sekali orang tua yang masuk rumah tidak salaman sama anaknya, suami istri kalau ketemu tidak salaman. Ini semua sayang sekali. Ya, padahal ini pengguguran dosa yang harusnya dilakukan. Hadis selanjutnya, hadis nomor 4 dalam bab ini dan urutan 893 dari awal belajar, berbunyi dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Qala rajul, ya Rasulullah, ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqah, ayanhani lahu?" Qala la. Qala afayaltazimuhu wa yuqabbiluhu? Qala la. Qala fayakhudhu biyadihi wa yusafihu? Qala na'am. Seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah, jika ada seseorang dari kami bertemu saudara atau temannya, apakah dia boleh membungkukkan badan?" Ya. Maka beliau menjawab, "Tidak." Lalu ditanya lagi, "Apakah dia harus merangkul dan menciumnya?" Beliau mengatakan, "Tidak." Lalu dia ditanya lagi, "Apakah dia menarik tangannya dan menyalaminya?" Kata Nabi SAW, "Iya." Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dengan sanad hasan. Dari hadis ini teman-teman kita ambil pelajaran, ya. Yang pertama, kedudukan Anas radhiyallahu anhu karena beliau menceritakan kepada kita kronologis hadis ini. Dan yang kedua adalah adab dalam Islam, tidak boleh menundukkan badan kita, ya, kepada manusia, ya. Mungkin seperti umumnya orang menundukkan, misalnya mungkin di Jepang orangnya terlalu menundukkan sekali sebagai bentuk penghormatan. Di sini Nabi SAW melarang. Yanhani ini maksudnya adalah menundukkan badan, membungkukkan badan. Jadi gimana caranya? Salaman aja biasa. Kalaupun memang harus karena kita lebih tinggi dari orang tersebut, mungkin secara postur badan kita terpaksa harus tunduk itu, atau mungkin kita tundukkan hanya karena untuk mencium tangannya, maka itu tidak masalah. Tapi misalnya tunduk sini adalah tunduk yang terlalu berlebihan,
bahkan tidak salaman bahkan, gitu kan. Umumnya orang kalau salaman pasti tunduknya tidak akan terlalu berlebihan, karena dia hanya akan memegang dan menyalami tangan orang tersebut, sementara menyalami adalah bagian daripada sunnah Nabi SAW. Ini pelajaran yang kedua. Jadi adanya larangan dan adab untuk nunduk yang badan kepada sama makhluk. Dan pelajaran yang ketiga, tidak bolehnya orang juga atau dimakruhkan ya tepatnya orang yang merangkul dan mencium. Ya. Di sini tentu tergantung kondisi dan keadaan. Nanti ada beberapa riwayat juga sebenarnya yang membolehkan masalah itu ya. Seperti mencium tangan, seperti misalnya kalau ayah atau ibu kita mencium pipinya, suami istri itu tidak ada masalah, tidak ada larangan dalam masalah ini. Ya. Tapi kalau teman sama teman, kemudian apalagi ciuman bibir sama bibir itu pernah di beberapa suku-suku itu, ya beberapa negara yang kami datangi, laki-laki ketemu sama laki-laki, memang mereka seperti itu. Nah ini sebenarnya dimakruhkan, bahkan tidak dianjurkan untuk ditinggalkan gitu ya. Karena dikatakan oleh sahabat ini, apakah dia boleh merangkul dan menciumnya? Kalau merangkul umumnya, di sini Imam Nawawi rahimahullah sebutkan, ya merangkul orang yang baru datang dari bepergian jauh itu dibolehkan, ya. Karena ada beberapa riwayat menjelaskan masalah itu. Dan ini juga sudah kita berikan batasan tadi, kalau suami istri, orang tua sama anak, itu kan tidak ada masalah. Tapi kalau sahabat sama sahabatnya, mungkin sekedar merangkul saja, oke. Salaman, oke. Lebih baik salaman, itu lebih tepat. Tapi kalaupun harus memeluknya, karena lama tidak bertemu juga tidak ada masalah. Tapi mungkin menghindari masalah ciuman ini, ya. Itu karena melanggar atau tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Pelajaran yang keempat dari hadis adalah anjuran agar kita bersalaman dengan seseorang yang kita baru ketemu. Ya, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, atau laki-laki sama perempuan, tetapi mahramnya. Hadis selanjutnya, hadis nomor 5 dalam bab ini, urutan 894 dari awal belajar, berbunyi dari Safwan ibn Assal radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala yahudiyyun li sahibihi idhhab bina ila hadha an-nabi fa'ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu an 9 ayatin bayinat. Fadzakara al-hadits ila qawlihi faqabbala yadahu wa rijlahu wa qala nashhadu annaka nabi. Ada seorang Yahudi berkata kepada temannya, mari kita menghadap Nabi ini. Keduanya lalu mendatangi Rasulullah SAW lalu bertanya kepada beliau tentang 9 ayat yang jelas. Di situ, lalu perawi menyebutkan hadis sampai kepada ucapannya, maka dua orang Yahudi tadi mencium tangan dan kaki beliau. Lalu keduanya mengatakan, kami bersaksi bahwasanya Anda adalah seorang Nabi. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan lainnya dengan sanad-sanad yang sahih. Saya langsung sambung dengan hadis nomor 895 karena ini sebenarnya mirip ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau menceritakan sebuah cerita yang di dalamnya disebutkan fadanawna minan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqabbalna yadahu. Maka kami pun mendekat kepada Nabi SAW lalu mencium tangan beliau. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Dari riwayat ini teman-teman sekalian, kita mengambil pelajaran. Dari hadis nomor 894, kedudukan ya Safwan bin Assal radhiyallahu anhu, karena beliau menyampaikan kepada kita tentang kisah Yahudi ini. Dan yang kedua, ya bahwasanya ada di antara orang-orang Yahudi yang coba mempelajari Islam. Cuma sayangnya mereka memang tidak mau mengikuti kebenaran. Ya. Di antaranya dua orang yang datang dan tidak disebutkan nama mereka, bertanya kepada Nabi SAW tentang 9 ayat yang jelas. Maksudnya adalah 9 mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi SAW jelaskan semuanya. Pelajaran ketiga yang bisa diambil, bagaimana orang-orang Yahudi ini pada saat mendengarkan penjelasan rinci dari Nabi SAW dan sama dengan kitab mereka yang disebutkan dalam kitab Taurat, maka keduanya pun mencium tangan dan kaki Nabi SAW. Hanya saja mencium yang seperti ini modelnya adalah dikhususkan untuk Nabi SAW. Ya. Karena mencium kaki ini berarti kita harus turunkan ya badan kita. Nah ini pun perilaku para orang-orang Yahudi. Dan ini tidak pernah disebutkan satupun muslim di antara sahabat yang melakukan ini pada Nabi SAW. Kalau mencium tangan beliau iya, tapi mencium kaki beliau ini tidak pernah ada riwayat yang menyebutkan kecuali orang Yahudi ini saja. Berarti memang mencium tangan bagian dari sunnah, sementara mencium kaki ini harusnya dihindari karena ini adalah sikap orang-orang Yahudi. Yang keempat, bagaimana orang-orang Yahudi memang mengakui kenabian Nabi SAW, tapi mereka sayangnya tidak mau beriman. Dan sampai hari ini mereka tahu tentang kebenaran agama kita, mereka tahu tentang kebenaran Nabi kita, kebenaran kitab kita, mereka tahu sebenarnya. Tapi subhanallah, syaitan telah menguasai mereka sehingga mereka membenci tanpa ada pelajaran, tanpa ada sebab yang bisa dijadikan sebagai pegangan. Sementara hadis nomor 895 menyebutkan bahwasanya
Abdullah bin Umar menceritakan, dan ini pelajaran tambahan langsung saja kita masuk yang kelima, digabungkan dengan hadis nomor 494 tentang bolehnya mencium tangan tapi tidak kaki di situ. Ya, karena beliau mengatakan kami pernah mendekati Nabi SAW kemudian mencium tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman sekalian, 3 buah hadis terakhir dalam bab kita ini, ya. Dan ini tentunya hadis ke-7 sekarang dalam bab ini, dan ini nomor 896 dari awal belajar. Berbunyi 896 ini dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Qadima Zaid bin Haritha al-Madinata wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti, fa'atahu faqara'a al-bab, faqama ilaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam yajurru thawbah fa'tanaqahu wa qabbalahu." Hadis ini riwayat Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan. Zaid bin Haritha tiba di Madinah ketika Rasulullah SAW sedang berada di rumahku. Dia datang dan mengetuk pintu, maka Nabi SAW berdiri menghampirinya sambil menyeret bajunya. Kemudian beliau memeluk serta menciumnya. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dikatakan hadis ini hasan. Dari hadis ini teman-teman kita ambil pelajaran pertama kedudukan Aisyah radhiyallahu anha, karena beliau yang telah menyampaikan kepada kita kejadian ini, gitu kan? Yang kedua, kedudukan Zaid bin Haritha radhiyallahu anhu. Siapa orang ini teman-teman sekalian? Adalah anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau pernah dibeli oleh Khadijah di pasar perbudakan di Mekah. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha menghadiahkan kepada Nabi SAW, dan saking cintanya Nabi kepada Zaid sampai Nabi mengangkatnya sebagai anaknya, dan sempat namanya diganti Zaid ibn Muhammad. Ya, sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad itu bukanlah ayah seseorang yang antara kalian, tapi dia adalah penutup para nabi dan rasul. Maka setelah itu diubah kembali namanya menjadi Zaid bin Haritha. Dan Nabi SAW sangat mencintainya karena pada saat Haritha datang mencari Zaid, ayahnya ya, karena dulu terjadi peperangan di suku Zaid, dan akhirnya Zaid sama Harith sama ayahnya berpisah. Dan setelah selesai peperangan segala macam, Haritha ini mendapat informasi bahwasanya anaknya Zaid berada di Mekah, di tangan salah satu tokoh Mekah, itu Nabi Muhammad SAW. Maka dia pun datang kemudian menawarkan kepada Nabi SAW uang tertentu asal Zaid dikembalikan. Dia ingin menebus anaknya. Maka kata Nabi SAW, kalau gitu tanyakan aja kepada Zaid. Ya, kalau Zaid memilih Anda, tidak usah dibayar. Kalau Zaid memilih aku, maka lepaskanlah dia biar bersamaku. Maka Haritha sangat senang karena dia pikir anaknya pasti akan pilih dia. Tapi subhanallah, karena muamalah yang sangat santun dan baik dari Nabi SAW, sampai akhirnya Zaid pun memilih Nabi SAW. Dan ayahnya kaget waktu itu. Ya. Dia lebih pilih jadi budak, ya, daripada dia menjadi orang bebas. Maka Nabi SAW bebaskan Zaid bin Haritha dan diangkat menjadi anak angkat, dan waktu itu diganti namanya Zaid bin Muhammad sampai turun tadi firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kedudukan Zaid bin Haritha, di mana beliau pada saat satu waktu di Madinah mendatangi rumah Nabi SAW, lalu Nabi langsung segera menyambutnya dengan gembira, memeluknya dan menciumnya. Yang ketiga, bolehnya memeluk dan mencium di sini ya, tapi tadi saya bilang ada batasannya, tidak semuanya, karena hadis sebelumnya tadi larangan ya. Kalau memeluk masih umum, tapi kalau sampai menciumnya, ini karena Zaid bin Harith adalah anak angkat Nabi SAW, jadi seperti anaknya beliau. Maka beliau menciumnya. Tadi saya bilang orang tua pada anak, suami pada istri. Tapi tidak pada teman-teman umumnya gitu ya. Tapi salaman iya. Mungkin berpelukan kalau dari jauh, mungkin perjalanan jauh atau lama tidak ketemu iya. Tapi menciumnya ini ada batasan. Ya, tidak semua orang bisa main ciuman saja atau langsung ciuman. Selanjutnya, hadis nomor 897 ini hadis ke-8 ya. Di dalam bab kita ini berbunyi 897 dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata atau beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan sekali-kali kamu menganggap remeh perbuatan baik sedikit pun, walaupun kamu hanya menyambut saudaramu dengan wajah yang ceria. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini teman-teman sekalian kita bisa ambil pelajaran penting, bahwasanya Nabi SAW mengingatkan agar setiap muslim ya, itu peduli sekali dengan semua kesempatan amal saleh, walaupun kecil, walaupun sederhana, walaupun hukumnya sunnah. Bagaimana dia peduli sekali dengan hukum ini. Makanya Nabi SAW mengatakan jangan kalian pelit atau jangan kalian menganggap remeh satu perbuatan kecil.
Yang kedua, Nabi SAW menyebutkan untuk memberikan contoh, dan ini penting untuk diperhatikan, yaitu bagaimana kita bertemu dengan saudara kita muslim dalam kondisi wajah ceria. Harusnya suami, istri, orang tua, anak, semua ini kalau bertemu satu sama lain, teman sama teman, ceria. Ya. Kalaupun kita punya masalah apapun, coba kita senyum dulu, kemudian baru kita, atau kita mengubah, menenangkan diri sendiri, baru kita bertemu dengan orang-orang terdekat kita. Ya. Jadi usahakan kita selalu dalam kondisi wajah ceria, karena ini bagian daripada kebaikan. Senyum saja, itu kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, at-tabassum fi wajhi akhika sadaqah. Senyum di wajah saudara muslim adalah sedekah. Ini pahalanya besar sekali. Baik teman-teman sekian hadis terakhir insyaAllah dalam bab ini. Dan selanjutnya kita buka pertanyaan. Ini hadis nomor ke-9. Urutan 898 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, faqala al-Aqra bin Habis, inna li 'ashratan min al-walad, ma qabbaltu minhum ahadan." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man la yarham la yurham." Nabi SAW mencium Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Maka Al-Aqra bin Habis radhiyallahu anhu berkata, sungguhnya aku mempunyai 10 orang anak. Aku tidak pernah sekalipun mencium satu pun dari mereka. Maka kata Nabi atau kata Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. Dari hadis ini teman-teman kita ambil pelajaran. Yang pertama, kedudukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau yang menyampaikan kepada kita kejadian ini. Yang kedua, tentang sunnah Nabi SAW mencium anak, mencium cucu. Ini berbeda tadi kalau kita bilang umumnya orang-orang gitu kan, baru ketemu langsung ciuman itu, atau menciumnya tidak benar gitu. Tapi anak misalnya ya, orang tua tadi seperti Zaid bin Harithah, anak angkat misalnya, suami istri, ini bentuk kasih sayang, dan ini bagian daripada hal yang dianjurkan dalam agama Islam. Makanya Nabi SAW mencium Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, cucu beliau dari Fatimah radhiyallahu anha, ya, di depan orang-orang semuanya. Ini pelajaran kedua. Pelajaran pertama kedudukan Abu Hurairah, yang kedua pentingnya untuk mencium anak-anak ataupun cucu ya, atau orang-orang yang dibolehkan kita untuk menciumnya, bentuk kasih sayang tentunya. Yang ketiga tentang ya larangan untuk tidak sama sekali berkasih sayang dengan anak-anak. Karena Al-Aqra bin Habis radhiyallahu anhu, karena orang belum tahu hukumnya, beliau mengatakan, saya punya 10 anak, tapi saya tidak pernah cium seperti Anda cium ini ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa tidak mengasihi tidak akan dikasih. Dalam riwayat lain, saya akan buat apa lagi kalau memang Allah telah mengangkat rasa kasih sayang dari hatimu. Pelajaran yang terakhir, yang keempat teman-teman sekalian, pentingnya sifat kasih sayang. Ya, karena Nabi SAW mengatakan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi maka tidak akan dikasihi. Dalam riwayat lain, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihilah semua yang ada di bumi, maka yang di langit akan mengasihi kalian. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Ini bahasan kita teman-teman sekalian. Insya Allah ke depannya kita akan pindah ke kitab baru, kitab nomor 6 ya. Membesuk orang sakit, mengantar jenazah, mensolati dan menghadiri penguburannya, serta berdiam diri beberapa saat di samping kuburnya setelah penguburannya. Dan ini insya Allah kita akan bahas dimulai dengan bab 144 ke depannya insya Allah. Kembali saya mengajak teman-teman sekalian, bagi Anda yang berminat, ini bulan Ramadan, bulan yang suci. Ini adalah bulan yang sangat baik untuk bersedekah. Kata Nabi SAW, afdalu sadaqatu fi Ramadan. Paling afdal sedekah adalah sedekah di Ramadan. Maka jangan lupa untuk partisipasi bersama kami di yayasan. Kami punya program Ramadan tanpa lapar. Kita ada pembagian kurma, buku, dan segala macam kebutuhan-kebutuhan untuk keluarga muslim. Anda bisa ikut serta dalam masalah ini, dan insya Allah Anda bisa lihat di layar Anda ada penawaran atau ada nomor rekening dan nomor kontak yang bisa Anda hubungi untuk program ini tentunya. Dan di yayasan cukup banyak program-program kita. Kita ada bantuan buat Palestina, kita ada bantuan buat bencana, kita ada bantuan untuk masjid, ada bantuan untuk para janda-janda dan yatim, kita ada bantuan untuk para dai, dan sekian banyak program. Anda bisa datangi Instagram Sedekah Kreatif untuk melihat itu insya Allah. Kemudian juga kami mengajak Anda teman-teman sekalian untuk selalu bersama-sama mendukung channel dakwah kita ini. Jangan selalu lupa untuk subscribe bagi teman-teman yang ada di YouTube, loncengnya, dan juga berikan komen positif ya.
Kemudian juga teman-teman yang di Instagram, di Facebook, di TikTok, mungkin ada tata cara tertentu yang di media Anda itu untuk di follow ataupun di share, memberikan komentar positif. Ini adalah hal yang baik. Ya tentunya bukan harapan kita di sini membicarakan masalah income, karena alhamdulillah kami tidak jadikan media ini untuk sebagai sumber income. Semua iklan-iklan kami tutup kecuali edukasi saja tentunya, agar bisa kalaupun ada income datang tidak besar dan itu hanya sekedar untuk operasional, jadi tidak menjadi target utama alhamdulillah. Tapi dukungan ini sebenarnya kita harapkan menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Yang Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 2, dan bekerja samalah kalian saling dukung-mendukung dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini insya Allah kebaikan dan ketakwaan. Mungkin Anda belum bisa isi materi seperti kami misalnya, tapi Anda bisa dengan menyebarluaskan flyer, jadwal ceramah yang ada di media kami, atau memberikan dukungan untuk mengajak teman-teman juga untuk ikut atau men-share dan seterusnya, atau memberikan komen-komen positif. Anda akan mendapatkan dukungan atau pahala bersama dengan dukungan tersebut. Bagi saya teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.